Sekolah SD aja dari masuk sampai lulus itu nggak kebeli sepatu Bang Haji. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Mang Ajul Jalan-Jalan. Hari ini kita akan meliput kisah inspirasi seorang mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Daris. Dia tokoh masyarakat juga, politikus, sekalian juga pengusaha. Mari kita ikuti keseruannya. Kita menuju ke rumah Haji Daris, mantan ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Wah, beliau sudah ada tuh, lagi nunggu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Mang Ajul Jalan-Jalan. Kali ini saya berkunjung ke rumah mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Haji Daris. Saya kenal beliau sudah lama. Dari tahun berapa Bang Haji? 93 ya? 91 kali. Mulai Geraha Buana. Mulai Bang Haji 91 gabung dengan Jababeka. Saya 93. Tahun 93 saya sudah kenal beliau. Saya tahu siapa beliau, beliau tahu siapa saya. Nanti kita akan buka-bukaan. Kita akan kupas tuntas. Beliau sekarang sebagai tokoh masyarakat, politikus, dan pengusaha juga. Ini saya udah terima kasih banget ya dikasih waktunya sama beliau. Kesibukan beliau saya ambil di pagi hari ini, makanya saya datang telepon beliau, ada waktu saya langsung datang. Mari ikuti keseruannya bersama Bang Haji Daris. Gimana Bang Haji? Sehat Bang Haji? Alhamdulillah berkah. Kemana aja nih? Ya biasa jadi. Saya lihat jauh banget nih keliling dunia Indonesia. Ke kampungnya Bang Haji juga di mana? Cianjur. Cianjur ya. Cianjur. Setelah saya ke Cianjur. Cianjur saya Kecamatan Sukaluyu. Sukaluyu. Kecamatannya? Oh Sukaluyu. Kecamatan Sukaluyu. Saya Cempaka ke arah selatan kan ya. Mau perbatasan Sukabumi. Cempaka ke arah selatan. Bang Haji, ini kegiatan Bang Haji setelah Bang Haji pensiun dari wakil ketua dewan, apa Bang Haji? Ya kita merawat yang ada aja dulu dah. Dalam situasi begini ya yang ada aja kita rawat supaya bertahan. Nggak untuk meningkatkan ntar kali ikut Bang Haji. Oh, beliau ini politikus, jadi persiapan 2024 ya. Ini beda dengan kita dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja rakyat jelata. Kalau Bang Haji mempersiapkan di tahun 2004 pada Bang Haji ya? Iya, kita memang saya udah betah ya, udah betah di politik. Ya sempet rehat sih setahun, tapi banyak teman-teman yang terus komunikasi, yang akhirnya kembali sekarang di Partai Umat. Oh, Insya Allah Bang Haji sekarang Partai Umat? Iya. Tadinya sebelumnya Gerindra Bang Haji ya? Sebelumnya Gerindra. Gerindra ya. Sekarang ke Partai Umat, gabung lagi dengan Amin Rais. Pak Amin Rais. Iya. Melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Iya. Slogan Partai Umat tuh, bro. Bang Haji, ini Bang Haji, saya minta diceritakan perjalanan hidup Bang Haji sampai bisa jadi sekarang. Kan kita tahu dulu Bang Haji siapa. Terus bisa jadi begini ya. Bang Haji itu kan udah tokoh, politikus, terusnya juga pengusaha. Iya. Ya kalau cerita dari orang kaya jadi orang kaya kan itu hal yang wajar Bang Haji. Ya kalau makanya saya ambil cerita. Ini sebetulnya cerita ini untuk memotivasi Bang Haji, untuk memotivasi anak muda dan teman-teman yang ini. Jadinya makanya saya minta waktu Bang Haji. Ini kalau cerita orang kaya jadi kaya itu wajar, orang nggak tertarik. Nah kalau ini Bang Haji kita tahu siapa Bang Haji. Makanya saya nggak mau ceritakan, saya pengen denger langsung dari Bang Haji ceritanya hingga bisa jadi begini. Kalau cerita detail, mungkin bisa kalau difilmkan bisa 4 episode. Kalau tersanjung bisa 60 iya, episode. bisa 60 episode ini kalau cerita begitu. Ya memang kalau sebagian anak-anak sekarang dia melihatnya Haji Daris sekarang
Tiba-tiba sekarang melihatnya, tidak tahu perjalanan bagaimana seorang Sidaris, kalau dulu belum Haji Daris, iya kan? Sidaris ya. Dulu Sidaris, anak orang paling miskin di sini, sekolah SD aja, dari masuk sampai lulus, itu nggak kebeli sepatu, Bang Haji. Kalau diceritain penderitaannya, nggak pernah kebeli seragam tuh. Jadi iya, jadi lu jangan pada cerita lu susah. Haji Iya. Daris lebih susah lagi gitu Tuh, loh. makanya kaki saya nih ukurannya 43, sepatu saya jebran kalau bahasa Sunda, Bang Haji. Jadi karena saking nggak pakai sepatu jadi Iya, lebar nih. bayangin aja 7 tahun bulak-balik 2,5 kilo sekolah itu Nggak pakai sepatu. nggak pernah kebeli sepatu. Itu kalau cerita sampai ke situ, anak muda sekarang sekolahnya tinggal enak, duit ada gitu. Makanya harus pada pintar kalau anak sekarang. Nah, kita mah dulu kayak gitu kan. Hampir selama itu pula saya sekolah terlambat. Kalau cerita masa kecil, Terlambat dalam arti kata karena paginya saya itu harus jualan kue dulu. Jualan kue dulu bantu ibu. Kalau dulu jam 7 masuk sekolah. Nah, kita tuh datang bisa jam 8, selalu telat. Susah nggak telat, karena paginya kita ngabisin dagangan dulu. Iya. Jual kue pakai itu, Pakai tampah. Ya, kalau zaman dulu pakai tampah gitu kan. Nah itu kan masa kecil Bang Haji. Masa kecil, ya. Masa remaja kan hingga sampai ke sini tuh. Gimana Bang Haji? Kan ada step-stepnya Bang Haji. Saya masa remajanya merantau kuli-kuli. Jakarta, Bogor, Tangerang, ini apa itu Bantar Gebang. Yang saya paling lama saya di itu Tongtek tuh, Jatinegara apa tuh? itu konveksi. Oh konveksi. Nah bicara konveksi maaf nih, saya nih tahu dulu berkenalan dengan Bang Haji Daris itu, maaf Bang Haji, sebagai tukang jahit ya. Betul. Sebagai tukang jahit. Nah, tukang jahit. Sebelum jadi tukang jahit itu saya kuliah dulu di konveksi. Di Jatinegara. Tongtek tuh. Itu berapa tahun itu makan nasi sayur. Jadi pemirsa, saya ketemu Bang Haji dari sini, emang otaknya sudah jalan. Saya dulu kerja di Jababeka, Bang Haji Daris tukang jahit, tapi dia pintar. Itu tempat tukang jahit itu karena kita sering kejahit di situ Bang Haji ya. Betul. Beliau karena saudara di sini semua satu kampung Ciberem saudaranya masukin tanah ke Jababeka karena Jababeka ngebebasin. Akhirnya karena kita kenal. Nama saya dulu masih tukang juru ketik. Iya. Tukang ketik. Akhirnya jadi mediator banyak. Jadi mediator. Akhirnya dipercaya Jababeka untuk membebaskan ratusan hingga ribuan hektar. Inilah Jababeka besar ini karena Bang Haji Daris. Bang Haji, usia yang Bang Haji ini ya, orang yang paling berjasa dalam hidup Bang Haji siapa Bang Haji? Nah, saya ingat kalau begitu. Saya waktu jadi tukang jahit ada namanya Pak Made Karyasa. Pak Made Karyasa. Made Karyasa itu orang Bali yang menikah dengan orang sini masuk Islam. Nah, waktu saya jadi tukang jahit, dia itu nyuruh saya sekolah. Riz katanya, sepertinya kamu bakal dibutuhin masyarakat. Kamu sekolah aja. Saya nggak mau. Lah gue sekolah apa? Saya udah jadi tukang jahit kan. Iya. Gitu. Nah sampai dia daftarin tuh ke SMP, ke Mabang. Nah, saya suruh sekolah sama dia setiap Sabtu, setiap Minggu. Kalau dulu namanya persamaan. Yang paket C, paket D yang ya. paket itu dulu mah kalau Sabtu sama Minggu itu sekolah tuh sekitar 2 jam. Nah, akhirnya ngirim ujian, lulus. Nah, setelah saya punya itu, udah saya buat apa kayak gini gitu kan? Buat apa dah saya nggak mau. Nah, dipaksa terus sama dia tuh. Iya. Dia seolah-olah kayak apa tuh nama Pak Made Karyasa itu. Didaftarin lagi saya ke Cibitung, SMA. Itu punya tuh. Belum tahun 90 saya disuruh sekolah. Nah, 2009 itu baru kerasa manfaatnya. Hasil sekolah itu orang datang itu Bang Daris di sini tokoh masyarakat datanya bantuin saya lah. Itu mungkin kalau di Jawa BK mungkin Pak Yuda kalian berjasa Bang Haji. Nah kalau itu udah mulai
Itu yang awal-awal. Nah udah mulai ke sini, orang yang pertama sekali ngangkat Sri Jabeka justru bukan Pak Yuda sebenarnya, Pak Herman Yahya. Oh, Pak Nah, Herman. Pak Herman itu, nah itu orang yang paling utama berjasa ke saya itu. Almarhum udah sekarang ya. Udah almarhum. Kata dia bilang, Riz, bantuin gua Jabeka. Nah orang itulah yang ngebawa saya ke Umar Harta, ke Wisma Nusantara lantai 21. Waktu pertama sekali saya masuk lift, saya kira masuk lift itu mau masuk kantor gedung. Iya, mau masuk kantor bos gitu kan. Kata saya, ini kantor bos kecil amat sih, tahu-tahu saya ada di atas. Pas keluar bang, itu sendal saya nggak ada, nyari sendal. Itu wakil ketua dewan tokoh masyarakat. Awalnya gitu. Naik lift, dia ngerti itu mau masuk ke ruangan Iya. bos. Ternyata di atas nggak sekalian dia buka sendal. Ya ini cerita dulu ya, luar biasa. Saya cerita kita anak kampung pertama sekali masuk itu 91 91 ya. 91. Dulu saya agak galak Bang Haji, nggak kayak sekarang, baik dulu agak galak. Bang Haji tahu. Sesuai umur. Iya. Makin tua beliau makin bijaksana. Iya. Yang kita tahu adatnya Haji Daris itu tegas. Apalagi dia membela yang benar. Dia kalau ada masyarakat sini yang masalah kesusahan, itu Haji Daris orang nomor pertama yang ada di depan. Jadi jangan macam-macam menghadapi seorang Haji Daris. Sukses itu nggak ada pemberian orang, Harus dari diri sendiri. harus Bang, ya. betul-betul kita perjuangkan luar biasa. Dari diri sendiri. Itu yang Iya. harus diingat itu. Jadi sukses itu bukan dari orang lain atau Bukan orang lain. Kadang-kadang dikasih modal sama orang tua aja, kan kalau kitanya tidak sungguh-sungguh kan habis. Habis ya Bang. Apalagi kita yang tidak punya modal atau yang modalnya kecil, ini memang harus luar biasa. Enggak main-main lah istilahnya gitu. Harus tangguh luar biasa. Ini untuk memotivasi anak muda, anak-anak sekarang, bahwa seorang Haji Daris ini jangan dilihat dari sosok akhirnya, tapi perjalanan hidupnya. Haji Daris yang maaf, dulu dia bercerita masa kecilnya jualan makanan, jualan dulu sebelum bersekolah, terusnya beliau jadi tukang jahit. Ini kita bincang-bincang pagi hari ini dengan Haji Daris, mantan wakil ketua dewan. Insya Allah beliau tahun 2004 ingin mencalonkan bupati Bang Haji ya? Insya Allah. Dari Partai Umat. Mungkin kita dukung. Kita dukung niat besar beliau nih. Insya Allah niat baik beliau dijabah oleh Allah. Iya. Kita pemirsa dukung semuanya Haji Daris. Nanti kita ikuti kesertaan beliau, kita ngaprak-ngaprak ke ruang kerjanya, ke rumahnya. Jadi cukup sampai di sini dulu karena beliau udah ada tamu nih. Kita nggak enak nih ditungguin tamu. Waktu beliau durasinya juga mahal. Jadi kita datang ke beliau udah terima kasih banget nih. Udah waktunya udah ada Bang Haji. Terima kasih sama-sama Bang Haji. Saya ucapkan Bang Haji semoga sehat selalu. Amin. Umur sukses selalu Bang Haji. Ntar kalau itu dukung Bang Haji kan. Oh siap keliling. dong. Oke, terima kasih perbincangan kita pada hari ini dengan Bapak Haji Daris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajoy jalan-jalan. Bang Haji sekarang bergabung dengan Partai Umat. Tulis kita sini. Nih kantor kesehariannya Bang Haji Daris. Iya. Tuh. Saya juara bulu tangkis juga Bang Haji. Oh juara bulu tangkis juga Bang Haji? Itu. Wah ya. Ayan. Wah PBDRS. Tuh. Beliau juga olahragawan ternyata. Nah ini beliau juga kan saya bilang tadi selain politikus, tokoh masyarakat juga beliau juga sebagai pengusaha PT Jaro Daris Nusantara. Beliau masih jadi walaupun sudah pensiun dari politik tapi menjaga hubungan baik dengan salah satu PT terbesar di Cikarang itu PT Jababeka Tbk. Beliau juga termasuk orang yang berjasa banget untuk bebasin tanah Bang Haji ya dari tahun 91 Bang Haji ya. Betul. Dari 91 Kita sampai sekarang. Saling bantu Manjabeka. Ya. Makanan wakil ketua dewan ini cuma begini. Nah, makanannya, wah beliau kagak lepas dari pete nih. Iya. Pete, tempe, ya kan? Ini Bu Hajinya nih, Bu Haji, Assalamualaikum Bu Haji. Nah. Bu itu apa Bu? Lagi buat apa Bu? Rujak serut. Oh buat ntar acara nih. Wah mantap dah. Ini Bang Haji masuknya. Siap Bang Haji. Rumah saya mah jelas, Liatin Bang Haji. rumah wakil ketua dewan.
Liatin bagaimana beliau. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Biar pemirsa tahu rumahnya beliau nih. Orang yang memimpin Bekasi nih masih begini. Beliau membela rakyat tapi nggak ada yang membela beliau. Tuh. Riz lagi berangkat haji tahun 94 nih. Iya. Mulai namanya ada tambahan Haji. Dulu si Daris. Iya, dulu si Daris tukang jahit. Si Daris tukang jahit sekarang jadi. Iya. Kampung. Bang Haji waktu dilantik nih. Iya, waktu proses dilantik. Waktu proses dilantik. Wah. Ada waktu pelantikannya ada. Nih. Ini pelantikan yang dia. Iya, proses pelantikannya. Ya. Nih, ini lagi dilantik nih ada pakai Quran. Oh. Nih, Manji. Kita dilantik ini lagi dilantik pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD. Wakil ketua DPRD nih. Wakil ketua DPRD. Ya, ini penandatanganan. Nah, ini foto perjalanan hidup politiknya nih, Iya. Bang Haji. Foto perjalanan hidup dari mulai nikah, Bang Haji. Mana Bang Haji? Ini lagi baru tuh lihat nih pengantin nih. Nih tuh. Rambutnya agak keribu dikit tuh. Tahun berapa Bang Haji ya? Ini tahun 84. 84 Bang Haji. 84 saya menikah nih. Menikah nih tahun 84. Ya orang menikah pakai foto dulu mah. Ya, dia udah termasuk Iya, hebat nih. Saya Ya. dulu udah bisa usaha, udah punya toko di Bantar Gebang. Kalau tahu dulu bakal jadi wakil ketua dewan, buset deh. Ini pasti nggak begini nih Bang Haji ya. Iya. Ini zaman waktu mulai menikah. Zaman pacaran juga ada, pacaran model zaman dulu ada. Ada di foto juga Bang Haji. Ada saya mah. Di bawah pohon. Iya. Wah, Bawah pohon di sawah. Nggak jauh dah.